Ini yang saya tanyakan selain tahan virus, ini kacang panjang Bravo ini apa menurut pengalaman yang di lapangan seperti yang sudah membuktikan Pak Rohim ini apa saja? Gini, kalau yang Bravo ini jarak antar ruas ini, ruas antar apa? Orang Jawa bilang ros-rosan itu ya, Ros-rosan. ruasnya. Itu lebih pendek. Pak Kumis, yoi, bisa dimulai? Oke. Halo sahabat visi, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Kumis, tentunya dalam acara kesayangan kita P3K, Podcast Pojok Pak Kumis. Sahabat visi, dalam episode yang lalu kita sudah berbincang-bincang membahas salah satu varietas kacang panjang baru yang lebih tahan virus, yaitu Bravo, yang merupakan solusi terbaik terhadap permasalahan terkini yang dihadapi oleh para petani kacang panjang. Nah, apakah benar Bravo ini merupakan solusi terbaik bagi petani? Untuk itu, dalam episode kali ini kita akan berbincang-bincang, akan membahas dengan salah satu petani kacang panjang yang sudah membuktikan sendiri performa tanaman kacang panjang Bravo tersebut. Kita akan berbincang dengan Bapak Abdul Rohim. Beliau ini petani dari Desa Dadapan, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sahabat visi, simak terus podcast ini dan ikuti perbincangan saya bersama Bapak Abdul Rohim. Halo Pak Rohim. Aduh, sekarang kita ketemu di Cangkruk ya Pak. Nah, tadi itu saya habis keliling sambil nunggu Pak Rohim. Saya itu tadi keliling ke lahan nih Pak Rohim ini ya, kacangnya luas sekali ya Pak ya. Iya, betul. Ya, kelihatannya ya kacangnya bagus-bagus Pak, kacang panjangnya ini ya. Betul, Pak Kumis. Ya, saya begitu ketemu jenengan ini tadi, wah, saya langsung seneng Pak. Karena kita sama-sama berkumis ini Pak. Iya. Kebetulan sama-sama berkumis ya Pak. Iya. Pak Rohim ini nama lengkapnya siapa sebenarnya? Saya Abdul Rohim, Abdul nama Rohim. lengkapnya. Mohon maaf ini Pak Kumis, ini tempatnya pondok. Ya, sederhana, malah bagus dengan suasana yang memang aslinya seperti ini. Di sawah ya begini Pak. Iya. Ya sambil cangkruan. Sayangnya kita nggak bisa ngerokok di sini. Nanti aja ngerokok bareng-bareng ya. Ya, oke, siap. Ya, merokok juga tuh Pak? Rokok. Sama dong. Namanya juga hampir sama Pak Rohim. Cocok Mbak Kumis ya. Ya, kalau saya Abdul Aziz. Tapi ada panjangin lagi Pak. Ari Cahyo Wicaksono Muhammad Abdul Aziz Mumpuni. Panjang panggilannya Pak Kumis ya. Sebentar lagi insya Allah ya. Saya doakan. Ya, Kiai Haji Abdul Aziz, Kiai Haji Abdul Rohim. Wah, cocok gitu ya. Nah, gini Pak. Saya panggil Pak Rohim aja ya. Iya. Panggilan Pak Rohim gitu akrab. aja ya. Nah. Pak Rohim, Pak Kumis gitu aja ya. Kumis, ya. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang kacang panjang nih Pak Rohim. Ya. Pak Rohim ini profesinya sebagai petani itu sejak kapan? Alhamdulillah Pak Kumis, saya memang dari keluarga petani, jadi sekitar 20 tahun lebih. 20 tahun? Menangani pertanian. Berarti jadi tani itu sudah 20 tahun? 20 tahun. Waduh, sudah tidak bisa bayangkan saya. Mungkin saya masih kecil ya Pak ya. Bapak sudah bergelut di dunia pertanian. Iya, mulai kecil sama-sama lah. Di selama 20 tahun ini taninya apa hanya horti saja atau ada yang tanaman pangan seperti jagung atau padi atau yang lain barangkali? Saya kebetulan seringnya itu sayur mayur Pak. Sayur mayur. Ya, yang saya suka itu memang sayur mayur. Gitu ya, berarti fokus memang ke horti ya Pak. Ke horti. Ya. Tapi sebelum ke menggeluti yang terakhir kacang panjang ini, itu pernah Pak Rohim dengan tanaman yang lain, misalkan seperti apa, tomat atau apa, pernah?
Iya, pernah. Cuman ada tomat, kubis, terus cabai besar. Cuman saya yang sering itu memang yang sangat tertarik terus dan tidak banyak resikonya lah istilahnya, yang sederhana, terus hasilnya lumayan. Itu memang yang paling sering itu yang saya utamakan memang kacang panjang, Pak. Oh, berarti sekarang Pak Rohim ini lebih fokusnya di usaha tani kacang panjang. Kacang panjang, betul. Alasannya itu tadi ya Pak, berarti ya? Iya. Oh, selain perawatannya mudah. Oke, terus kemudian harga juga stabil lah, gitu relatif stabil. Berarti enggak terlalu banyak jeleknya ya. Nah, betul. Berarti bisa lebih diharapkan ya. Betul. Karena mungkin juga resiko kegagalan juga. Resiko kegagalan lumayan kecil lah. Nah, gitu. Sehubungan dengan itu Pak Rohim, kita bicara kacang panjang khususnya ya. Betul, kacang panjang kan kita tahu kalau jenis atau varietas kacang panjang yang beredar di pasaran kan banyak sekali Pak ya. Iya Pak Komis. Nah, apalagi tadi Pak Rohim sudah bilang sendiri bahwa sekarang ini sudah fokus dalam satu varietas pemilihan tanaman kacang panjang, tidak obes, tidak tomat, ya, tidak, apalagi sekarang sudah fokus. Nah, selama 20 tahun jadi petani ini menekuni tanaman kacang panjang sendiri sudah berapa tahun, Pak? Kacang panjang loh ini ya, kacang panjang sendiri. Ya hampir sama. Dari awal tuh memang saya hanya mencoba sebentar. Cuman kadang-kadang ada kalau ngikut-ngikut teman ya, gitu kan. Berarti belum fokus ya. Belum fokus ya, tapi yang paling sering itu kacang panjang. Berarti relatif sudah mengenal membudidayakan tanaman kacang panjang itu sudah juga bisa hampir dibilang 20 tahun juga ya. Sudah lama ya. Nah, dari selama itu Pak, nah, Pak Rohim itu tentunya kan pengalaman jenis-jenis atau varietas-varietas kacang panjang apapun. Iya, nah, iya. Yang biasa dulu ditanam itu dari beberapa varietas itu apa saja Pak? Misalkan tanaman selain yang sekarang ini. Sekarang ini Pak Rohim tanam kacang panjang varietas apa Pak ini Pak? Sekarang ini kan gini Pak Komis ya. Jadi varietas atau jenis kacang panjang itu kan banyak dari dulu itu kan banyak. Lah, ganti-ganti merek, ganti-ganti. Ini ada kelemahannya, ada kelebihannya, dan akhir-akhir ini mungkin karena kena faktor cuaca ekstrim lah, ya, terutama cuaca ekstrim. Itu sangat berpengaruh mungkin ya. 3 atau 4 tahun belakangan kemarin terakhir ini banyak varietas yang kena virus, Pak, kena virus gitu loh. Nah, sekarang ini tanamannya apa ini? Varietasnya apa ini? Ini yang saya tanam sekarang ini yang tadi saya lihat keliling, ya, itu satu varietas ini Pak ya? Satu varietas. Itu namanya apa itu Pak? Varietas terbaru. Namanya Bravo. Oh, Bravo, Pak, dari PT BC International Betul, TBK, cap kapal terbang. Ya, kapal terbang. Yang terkenal memang itu ya Pak. Kenapa alasannya Pak Rohim itu suka sekali dengan varietas baru Bravo ini? Karena tadi disebutkan, kalau yang dulu-dulu itu kan nggak tahan dengan virus. Nah, betul, terutama itulah yang. Berarti yang paling benar ditakuti petani kacang panjang itu ya tetangga atau teman-teman yang lain di sekitaran terutama di sekitar lingkungan saya itu virus. Sekarang itu memang yang ditakuti virus. Berarti kan Bapak ini kan sudah mencoba sendiri, tanam sendiri, performa tanamnya bagaimana kan, betul. Ketahanan virus bagaimana, kemudian mungkin tetangga-tetangga atau kanan kiri itu ikut-ikutan Pak Rohim juga ya. Nah sekarang ini, ya Pak, bahkan sekarang ini sampai ininya pedagangnya tuh bakulnya lah, coro kalau bahasa Jawanya itu bakule itu sampai nuanya itu setiap saya setorkan ke ini nanya terus. Itu kapan panen kapan panen terus. Bravo ini ya berarti ya. Opo sih kenapa kok takut terus, kok tanya terus? Ya opo sih bahasanya kan gitu ya. Kok memang berbeda memang. Keunggulannya
macem-macem lah Ya, istilahnya. Nyangkut itu Pak, nyangkut keunggulan dari Bravo ya, Iya. dibanding dengan yang lain lah ya. Betul, betul. Sudah yang lain gitu. Itu yang paling utama berarti tadi tahan virus itu. betul, Memang betul. yang disukai itu ya Pak ya. Iya, betul. Karena ya bagaimanapun juga kita tahu sendirilah Pak Rokim ya. Bagaimanapun baiknya kita membudidayakan Iya. mau pupuk sebanyak apapun, kita pestisida sebaik apapun, kalau varietasnya nggak bagus juga nggak tahan virus, ya mau panen dari Ya, mana gagal, gitu. Iya gagal. kan. Akhirnya gagal, Pak. Jadi, punya pengalaman nggak Pak Rokim ini sebelum kenal Bravo? Ya. Ini tanam, tadi kan udah bilang tanam varietas lain. Iya. Pernah nggak punya pengalaman tidak panen sama sekali? Kalau tidak panen sama sekali Belum pernah. belum pernah. Tapi cuman kalau panen tapi tidak maksimal, terutama di situ. Tetap Apalagi rugi ya tetap berarti ya? rugi, Ah, tetap iya, iya. minus Pak. Tidak mengembalikan biaya. di situ. Iya. Berarti pernah punya pengalaman ya. Iya. Nah, terus kalau Pak Rokim sendiri ceritanya gimana Pak? Kok kenal dengan Bravo itu ceritanya bagaimana? Jadi begini, teman-teman dari BISI, jadi ini kan Petugas BISI ya? petugas BISI lah, petugas BISI internasional ini sering sering yang di berkunjung. lapangan lah. Ya, sering berkunjung Kok ya. ngelihat tanaman saya. Nah, akhirnya Pak Rokim nawari ini ada varietas baru, Pak Rokim coba tanam. Nanti- Didemplotkan gitu ya? didemplotkan lah Wah, istilahnya iya, dia uji coba gitu ya. Akhirnya bulan Desember lah. Heeh. Nah, bulan Desember awal itu saya coba ini. Dan ini pun saya Pak, saya perbandingkan dengan varietas lain. Oh, berarti di lahan Pak Rokim ini Ya, sekitar- selain tanaman kacang panjang Bravo ini juga ada merek lain yang Ada, dibandingkan ya. di situ langsung. Saya sandingkan di situ. Berarti, Nah, ternyata memang jauh sekali berbeda. Hmm. Jauh sekali berbeda. Antara lain virus lah, terutama Ya, virus. Nah, terutama ini- ketahanan virusnya ini ya Pak ya. Nah, jadi ternyata Bravo ini memang nggak ada kuningnya sama sekali, Pak Kumis. Ya mungkin ada, cuma ya beberapa lah ya. Ya, Bisa dihitung nggak ada, lah. Pak. Malah nggak dihitung? Bukan beberapa lagi, memang nggak ada. Memang ada. Memang nggak ada Ini virusnya. bener-bener tahan ya Pak? Iya, guys, katakanlah 99 lah. Nah iyalah. Jangan hampir 100 lah, Ya, 99% makanya lah. mungkin ada 1-2 lah. Anggap aja nggak ada itu ya Pak ya? Iya, nggak Bagi ada petani memang. kan, kalau cuma 1-2 itu anggap kan nggak ada. Heeh. Wong biasanya itu ya hampir separuh atau bahkan lebih Nah, kan Pak ya? ternyata yang lain ini, aduh ya itulah memang bukan, ya dari teman-teman petani yang lain juga Ya, sama lah. yeah. Jadi istilahnya memang virus kebanyakan kena virus. Jadi momoknya itu atau yang ditakuti terutamanya petani-petani kacang panjang itu ya virus itu tadi Pak Iya. ya. Jadi sudah satu kelebihan yang memang bisa diandalkan. Berarti Pak ya, sudah Pak Rokim sendiri atau teman-teman Pak Rokim yang sudah mencoba menanam Bravo ini berarti sudah agak apa ya? Orang Jawa bilang ayem ya Pak ya. Srek ya, itu srek. mantep. Mantep. Nggak punya bayang-bayang, aduh panen nggak ya, terus gagal nggak ya, atau nanti aku rugi apa enggak ya, Ya, kan gitu. ternyata malah disenangi pedagang atau konsumen lah istilahnya. Oh seperti iya itu. iya, oke, Kan oke, oke. seperti ini ya, jadi warnanya itu bening, ya, Nah, kelebihannya panjang. apa saja Pak, selain ini yang saya tanyakan, selain tahan virus, ini kacang panjang Bravo ini apa menurut pengalaman yang di lapangan seperti yang sudah membuktikan Pak Rokim ini apa saja? Ya, gini Pak Kumis ya. Ini kok panjang-panjang gini? Iya, kalau relatif lah, kalau Ya, ya. kalau ini Ukurannya dengan- hampir sama ya, hampir ya, sama lah, dengan hampir yang sama lain, kalau ya. ukuran panjangnya. Cuman ada perbedaannya gini. Kalau yang Bravo ini jarak antar ruas ini, ruas antar apa? Orang Jawa bilang ros-rosan itu ya, Ros-rosan. Nah, ruasnya. itu lebih pendek. Berarti antar ruas, Antar ruas dia lebih pendek. dia lebih pendek. Misalkan Bravo contoh, ini lebih pendek. ini jari. Ya. Nah, anggap saja ini ruas. Ya, Berarti antar ruas ini lebih. lebih pendek. Kalau lebih pendek kenapa? Otomatis Apa pengaruhnya apa sih? otomatis dari ke buah. Oh, Jadi buahnya. jumlah apa buahnya kan lebih banyak. Betul betul. Kan begitu kan? Ya ya ya. Logikanya seperti betul, itulah. Betul. Jadi misalkan panjangnya sekian, kalau ruasnya
terlalu panjang, itu nanti buahnya sedikit. Nah, sedikit. Oke, masuk. Otomatis kan Masuk. tonase, Pak. Iya, yang betul. dicari petani apalagi kalau Iya. bukan tonase Keuntungan. atau berat lah. Ya. Nah, jadi hasilnya lebih Iya, betul. banyak. Masuk Seperti akal itu. juga Pak Rokim. Jadi kalau tinggi tanaman sama, misalkan kan Iya. tinggi tanaman sama, tapi jumlah ruasnya itu lebih banyak. Karena otomatis kan kalau ruasnya pendek, itu kan jumlahnya lebih banyak. Iya, betul. Nah itu yang akan menghasilkan kacang ini juga lebih banyak lagi. Ya, Ke hasilnya tonase itu tadi. hasilnya juga lebih banyak lagi. Duitnya tambah Itu banyak gitu Pak. keunggulan Bravo itu seperti itu. Selain itu Pak, dari warnanya, terus buahnya ini bagaimana dibanding dengan yang lain? Beda memang. Beda. Gimana bedanya? Istilahnya mengkilat lah. Oh, Kalau Bravo ini ya? ini mengkilat. Nah, Kalau yang lain memang nggak mengkilat Pak? tidak, Oh berarti yang sebelah sana tadi yang saya lihat itu bukan Bravo ya? bukan. Yang Bapak tandingkan tuh? Ya, bukan. Oh, Itu merek lain. Merek berarti. lain. Makanya kok warnanya itu ini yang ini kok bening kempling ya. Ya, seperti itulah. Saya ibaratkan gini Pak Rokim. Nah ini bercanda sebentar ya. Ini barat cewek, Nah, singsat, padet. Terus apa itu? Apa Pak? montok. Glowing ya. Glowing. Ya. Oke, glowing itu yang dicari. Ya. Nah, glowing. Tapi Pak Rokim jangan cari cewek yang seperti itu. Loh. Nanti dimarahi Bu Rokim nanti. Oke, berarti misalkan kita itu sebagai seorang laki-laki melihat cewek, kalau yang pernah bilang wah semok ya, padet, kempling, glowing, serek juga ya, seperti Ini tadi cakro, Pak. mau dicakro gitu Pak. Ya. Itulah Bravo seperti itu, Pak. Berarti Pak, dari penampilannya, performanya yang tadi ya glowing, yang ini juga sangat berpengaruh terhadap petani juga ya, Pak. Betul, Pak. Jadi kalau katakanlah kalau lahan saya itu sekitar luasnya Lahannya sekitar berapa? 2000-an. 2000 2000 berarti meter. 1/5 hektar ya, kurang Nah, lebih ya, 2000 meter sekitar persegi. segitu. Itu kalau yang varietas yang Bukan kemarin Bravo, lah. ya, Nah, yang lain. itu biasanya kalau menghasilkan saya berapa? sampai habis itu kan masa panennya sekitar 20 maksimal itu 28 kali petik. Habis sudah. Berarti dalam luasan 2000 itu kalau dengan merek yang lain itu Ya. hanya 28 kali atau Kali. 28 kali apa ya, petik ya, Petik, ya. panen ya Ah, istilahnya. panen, nah. Itu sudah berhenti. Sudah berhenti ya. Masih bisa tapi udah jarak sudah nggak normal lah istilahnya. Apa tuh Pak? Apa setahu saya durasi untuk pemetikannya itu antara Bravo dengan pokoknya semua kacang panjang lah itu apa nggak sama Pak? Ya, Sama. hanya 28 kali atau si Bravo ini ada bedanya? Ada bisa dipanen lagi atau bagaimana? Lebih dari 28? Nah, ternyata lebih. Asal pemupukannya itu terutama pupuknya harus berimbang, Pak. Nggih. Jadi, Ya. Istilahnya jangan pupuk yang istilahnya hanya khusus untuk buah misalnya. Nanti kan kala itu petani saya kira sudah tahu lah ya apa untuk yang harus pupuk dilakukan. berimbang lah ya. Istilahnya 16 seperti itulah. Ya. Komposisinya yang berimbang. Itu Ah. nanti memang hasil Betul. kalau Bravo ini bisa yang saya tanam ini Pak ini sudah petik yang ke-23. Sampai saat ini. Ya, yang ada yang tadi yang di sana yang yang sebelah sana. ada sedikit lah itu Ya, cuma betul. berapa itu sudah 36 kali, Pak. Berarti itu sudah ditanam duluan ya? Ya, saya tanam duluan. Di samping yang ini tadi. Karena yang dibandingkan waktu itu tadi. pengolahan tanahnya nggak Nggak bareng. bareng. Nah, Berarti itu duluan diolah dulu, ditanami dulu, kemudian baru yang ini diolah yang sisanya Ya. untuk memperbandingan itu antara Ya. Bravo dengan yang lain. betul. Pak. Ternyata itu yang lama itu sudah 36 kali, Pak. Mungkin Iya. bisa sampai 48-an lah. Apa ini? Perkiraan saya seperti itu. Apa gini Pak? Saya kok penasaran yang dibilang Pak Rokim itu yang lain itu hanya maksimal itu 28 kali petik atau Iya. 28 kali panen. Tapi Bravo ini kok bisa lebih dari 28, bisa 30, 35 bahkan bilang bisa sampai 48 Iya, kali. iya. Apa Pak? Hampir sama kasusnya dengan ada cabai dari biji itu juga yang dia itu bisa setelah dipupuk itu tumbuh tunas lagi, dia mengeluarkan buah lagi Ya. Pak. Apa seperti itu Pak? Mungkin seperti itu, Pak. Nanti
Itu mungkin apa? Kalau yang lain, yang bisa yang jawab itu mungkin. tapi pengalaman Pak Rokim sendiri, kalau yang selain Bravo ini kalau sudah habis 28 kali, Ya. dipupuk pun dia nggak tumbuh tunas lagi. Nggak mau sudah. Tapi kalau Bravo ini mau ya, Mas? Mau. Ini Oh, yang lain tuh ya mau, cuman ininya sudah paling separuhnya, Pak. Yes, nggak Normal lah istilahnya. Nah, kalau Bravo ini ternyata balik normal lagi. dipupuk lagi, Iya. setelah 28 lebih itu dipupuk lagi, dia normal lagi. Normal lagi. Seperti ini lagi. Iya. Panen lagi. Panen lagi. Duit Itulah, lagi. duit lagi. Jadi nggak nunggu tanam lagi ya Pak ya? Nah, Oh iya seperti iya iya. itu. Makanya Nah, ini Pak. aja luas segitu aja. Ini kebetulan harganya agak naik, Pak ya. Ini Dapat berapa yang kemarin? itu sekitar sudah dapat 14 14 juta. 14 itu juta. itu waktu harga Wah, naik. nah, kalau harga standar Pak sekitar 3 juta. 3.000 per kilo misalnya 3.000-an lah. Oh, dengan luasan sekitar segini? ini, dengan luasan segitu Bravo dapat ya berapa? sekitar 10-11 lah. Terus belas. Ya, kalau diambil bersihnya ya sekitar 8 jutaan lah. Nah, itu dikurangi biaya ya Pak ya? Iya. Biaya olah tanah, biaya tenaga, Betul. yaitu pupuk, Kan benih, kalau pestisida ya. kacang panjang kan biayanya nggak terlalu besar, Ya, Pak. betul. Resikonya nggak terlalu besar. Makanya Pak Rokim itu terus gandrung pada kacang panjang ini, pasti menghasilkan kan gitu. Iya, betul. Perawatannya mudah. Mungkin seperti istri Pak Rokim nih. Orang nggak minta duit, nggak mau minta duit terus, belanjanya sedikit ya kan? Ya. Mungkin gitu Pak. Oh berarti gitu. Kalau ini hebat loh Pak. Saya juga baru dengar ini. Kacang panjang sudah, kalau umumnya itu sudah panen yang terakhir, tapi ini dipupuk kok normal lagi lah itu. Lah itu lucu tapi ini nyata Pak ya. Ini Pak Bapak alami sendiri ya ini. Nggak tahu rumusnya kayak apa ini yang Tapi nyatanya begitu ya Pak ya. Jadi mungkin karena varietas lah, Pak. Ya. Varitasnya Bravo ini memang kita jadi nggak Ini kembali lagi ke itu tadi Pak. Jadi luasan dengan luasan yang sama, kalau dengan Bravo itu harga misalkan ambillah rata-rata 3.000 tadi. ya. Ya, itu mendapatkan dengan luasan 2.000 itu 10 sampai 11 lah ya, anggaplah 10 juta lah gitu aja. Kalau dikurangi biaya berarti 2 jutaan. Iya. Masih 8 juta kan. 8 lebih masih. Kalau pengalaman yang merek lain apakah sama dapatnya? Nggak sama. Berapa? itu Dengan harga 3.000 sama? Iya, Gimana? dengan harga 3.000 itu mentok 6,5 juta. 6 juta setengah. Kotor itu. Kotor ya, belum dikurangi ya. Biaya sekitar 2 jutaan itu. 2 jutaan berarti tinggal 4,5. Iya, sekitar itu. Itu mungkin karena ya pengaruh ruasnya tadi Pak. Ya, betul. Ya kan Pak? Sama-sama dengan biaya itu tapi jumlah yang dihasilkan lebih banyak kan, tentunya tonasenya kan akan lebih banyak gitu ya Pak. Betul. Pak Rokim. Itu biasanya Pak, jenengan tuh jual diantar ke pasar, ke pedagang atau tenggula, atau pedagang itu datang ke rumahnya Pak Rokim? Kalau saya nanam agak luas Pak ya, sekitar setengah hektar lah misalnya. Ya betul. Itu diambil sama pedagangnya atau tenggulannya. Tapi kalau katakanlah yang apa, yang 2.000 Ya cuma meter sedikit-sedikit ini saya antar ya. lah, Oh, saya ya. antar sendiri. Karena itu tadi ya, apa istilahnya, kalau ngambil pun kalau cuma sedikit kan mereka juga ngitung transportasi juga dengan rugi ya Pak. Iya. Tapi menurut Pak Rokim sendiri, bentuk seperti ini itu disukai konsumen nggak? Kalau pedagang tadi kan seneng nggak? Iya. Konsumen gimana? Konsumennya ya sama, otomatis Pak. Kalau pedagang kan Menentukan yang mengambil kan konsumen. Betul. Nah, kalau nggak betul, percaya, betul. ini manis loh, Pak Kumis. Rasanya? Rasanya manis. Coba, saya coba ya. Coba. Bener Pak, manis. Manis kan? Kalau mohon maaf nih ya, kalau saya merasakan kan masih mentah ini ya, belum Ya, masih dibuat. Biasanya kan dibuat lalapan ya Pak. Tapi nggak apa-apa itu, Pak. Nggak mati. Enggak lah. Kalau yang Pak, saya merasakan biasanya itu ada agak pahitnya Pak. Ya, betul. Nah, Iya, Pak. Sengir. Nah. Bahasa Jawanya itu sengir. Bahasa- Kalau ini kan enggak. Agak, betul, agak getir gitu ya. Getir. Ini nggak ada nih. Berarti untuk lalapan bagus nih. Lah, untuk lalapan Rumah makan itu kan betul, biasanya betul.
Tuh, atau buat sayuran cocok sekali nih Pak ya. Nggak usah terlalu banyak kasih gula. Udah manis nih. Ya. Kalau untuk lalapan aja udah cocok, kalau untuk dimasak betul. lebih enak. Pak. Nah ini pasti konsumennya itu lebih suka karena apa ya? Secara kualitas rasa juga kan berarti cocok di rumah makan itu juga cocok Iya, nih Pak. betul. Ya kan pedagang itu kalau membeli barang itu tentunya yang diminta konsumen kan Pak. Iya. Ya konsumen ini oh kilo sing iki wae. Lah pedagangnya mesti kan ngambil yang itu. Nah, pedagang juga ikut pasar kan. Berarti secara tidak langsung konsumennya juga sudah suka sama ini ya Pak. Ya. Betul. Punya pengalaman lain nggak Pak selain Bapak membudayakan kacang panjang Bravo itu dulu punya pengalaman nggak tanam kacang panjang ini saking lamanya itu pernah punya kerjasama dikontrak atau Pernah. apa? Pernah punya pengalaman? Pernah. Soalnya gini, tadi saya sebelum ketemu Bapak, Iya. sambil lihat lahan, ketemu tetangganya Bapak, cerita, oh, Pak Rokim itu dia di sini tokoh Pak Kumis, dia itu sebagai panutan, kalau beliau itu nanam apa berhasil kita ikut, karena di sini kan banyak lahan, biasanya kan petani kan di desa gitu Pak, ikut Iya. mana yang sudah berhasil yang bagus kan, nah, itu malah beliau pernah kontrak dengan perusahaan asing ya benar Pak? Betul. Nah, kebetulan saya juga ketua kelompok tani. Nah, itu tadi ketua ya, kelompok taninya. tokoh juga kan. Jadi pernah juga dengan perusahaan dari Taiwan. Itu Berarti store apa sebagai pemasok gitu? pemasok lah, bukan petaninya. Oh, petaninya. Ya, petaninya produksinya lah. Oh, bagian produksi. Bagian produksi. Ya, Cuman ya itu pengalaman yang dulu Pak. ya, betul. Jadi kalau tadi kan saya cerita, jadi sekian banyak jenis atau varietas kacang panjang. Nah, kalau dulu nggak ada cuaca ekstrim ini kan mungkin sampai tahun yang akan datang cuaca ekstrim kan masih terus Bos, ya kan? Kemungkinan, ya. Nah kemungkinan ini masih. Kita kan dalam nggak tahu. keadaan kena cuaca ekstrim, Bravo ini kok tahan Masih lah. gitu loh, terus menghasilkan. Itu yang baru saya tanyakan sudah diomongin dulu, malah beneran. Lah, gini loh, saya pengen tahu pengaruh nggak di musim kemarau, kalau musim yang tidak karuan kayak gini, kan kita musim sekarang akhir-akhir ini kan kita nggak bisa prediksi tuh Pak. Betul. Katanya musim penghujan ya hujannya mana, katanya kemarau ya panjangnya kayak gitu. Kalau yang lain tuh biasanya kan sudah wassalam kan. Wassalam. Nah, ini berarti ini pengalaman Bapak masih bertahan. Itulah yang saya ya kalau bisa saya ngajak ini ke petani, ke anggota saya lah. Ya. Anggota saya kalau yang lain ya silahkan nanti. Kalau mau ini setidak-tidaknya coba dulu lah kalau Ya. kalau belum nanti kalau Biar percaya. biar Pak, percaya ya. kalau saya Hanya nanti- omongan saja, ngomong doang kan gitu ya, ngomong ini tok. dalam keadaan cuaca ekstrim mampu menahan virus, terus kualitasnya kok tetap lebih unggul Iya, gitu iya, loh. iya. Untuk lalapan sangat cocok, untuk rumah-rumah makan ini kan. Berarti bener ya Pak Rokim. Jadi ini merupakan solusi terbaik bagi para petani penanam kacang panjang. Terutama ya, Pak, kacang ya. panjang. Berarti sudah banyak kelebihan ya Pak. Selain Ya. memang utamanya yang tadi yang ditakuti petani kacang panjang itu kan yang virus tadi. Itu sudah terbukti. Kemudian dari kelebihan yaitu yang tadi wah montok apa padat berisi kemudian glowing kemudian ruasnya itu lebih banyak kan sehingga tonasenya lebih banyak dan sebagainya ya kemudian tahan cuaca juga. Betul. Orang Jawa bilang kalau kita itu tahan banting Pak. Nah, Banting. seperti itu. Oke Pak, ya. Kemudian ini Pak yang tidak kalah penting, misalkan Bapak ini apa ya, kita akan ngobrol-ngobrol seperti ini barangkali ya Pak Rokim, kita kan nanti didengar oleh sahabat BISI dimanapun berada. Betul. Sehingga yang belum tanam Bravo ini, Ya. terutama petani-petani kacang panjang ini bisa mencontoh seperti yang sudah dilakukan Pak Rokim. Ya, betul. Pak Rokim sebagai inspirasi mereka-mereka agar nanti tentunya harapannya pendapatannya lebih banyak gitu Pak Rokim ya. Lebih menguntungkan petani lah. Menguntungkan ya sehingga kesejahteraan kita kan semakin baik kan. Kalau petani kan kita harus usaha sendiri Pak.
Betul. Mau jaganya siapa kan? Wah, bukan pegawai negeri kan? Pemerintah udah kualan Ya. bansos. Ya, kita sekarang harus membantu untuk bisa mewujudkan ketahanan pangan ya, Nah, Pak. betul. Salah satunya dengan tanam kacang panjang mereknya Bravo. Ya. Ini kira-kira Pak, kira-kira ini yang sudah Bapak alami ini katanya sampai detik ini sudah 24 kali panen ya? Iya betul. Padahal masih masih banyak Waduh. lagi. Lah, itu komennya petani yang belum tanam di kelompok Bapak, Ya. di tetangga kanan kiri yang belum tanam Bravo atau masih tanam merek lain tuh komennya gimana? Mau ngikut nanti atau bagaimana atau terkagum-kagum? Bukan hanya mau ngikut, hampir setiap hari Pak. Pak Rokim, ada nggak bibitnya? Wis metu durung. Nah, Seperti itu. iya, Jadi nanya terus. Betul. Belum mungkin bulan Desember atau kalau katanya Ya, petugas betul. lapangan dari teman-teman dari BISI itu ya awal tahun lah, Ya. Januari tahun 2024 itu akan datang. insya Allah nanti ya Pak, informasi itu insya Allah nanti benar, nanti sekitar kalau nggak salah Desember itu sudah ada, tapi cuma produksinya masih terbatas. Terbatas, Nah, iya. kemungkinan karena itu juga pasarnya sudah mulai suka, petani banyak yang suka cari-cari, Iya. kemungkinan nanti di awal tahun itu akan diperbanyak lagi, tentunya dengan kualitas yang tidak berbeda lah Pak. Iya. Ya, mudah-mudahan nanti Pak Rokim ini bisa orang Jawa bilang itu getok tular, menginformasikan kepada yang lain Pak. Siap. Yang lain terutama di kelompok Bapak ini Iya. agar kelompok Bapak itu kelompok kacang panjang Bravo. Wah. Besok kalau bisa Pak, kalau di desa Bapak ini Iya. di Dadapan ya nih Pak ya. Hadapan. Begitu masuk gapura, ada gapura toh Pak? Ada. Tanamannya pas musim kacang panjang, besok minta petugas BISI suruh bikinkan spanduk. Spanduk. Anda memasuki kawasan kacang panjang Bravo. Itu Pak, bisa jadi nanti terkenal Pak. Pimpinannya siapa? Abdul Rohim. Pokoknya sing kumisen lah gitu loh Pak. Saya juga terima kasih sama teman-teman petugas dari BISI Ya, sudah ya. memberikan varietas baru Ya. untuk kacang panjang. Betul, Ya, Pak. mudah-mudahan bermanfaat bagi petani Amin, saya amin. khususnya Amin, petani amin. di kelompok saya dan ya kalau bisa petani se-Indonesia. Ya, insya Allah Pak. Ya, amin. Ya itu harapan dari perusahaan tentunya Pak. Selain kita itu tidak hanya mempromosikan yang cari keuntungan, tentunya itu BISI itu juga memikirkan kesejahteraan petani. Iya, Jadi memberikan terus-menerus berinovasi, memberikan produk-produk yang semakin baik, yang tentunya nanti petani juga semakin suka, hasilnya semakin bagus, sehingga kesejahteraan petani itu semakin meningkat. Ya, amin. Termasuk kacang panjang Bravo ini terobosan terbaru Pak. Terbaru ya. Yang tentunya yang dikeluhkan kemarin-kemarin kan didengar oleh perusahaan. Iya. Perusahaan BISI itu sangat sangat peduli Pak. Wah, kacang panjang sekarang itu sudah nggak tahan virus ya. Menciptakanlah para ahli-ahlinya itu ini Bravo ini solusinya begitu. Pak Rokim sudah membuktikan. Insya Allah nanti Desember. Ini sudah November loh Pak, sudah Ya. sudah tanggal mau akhir loh Pak. Iya. Tinggal nunggu Desember. Nanti mau berapa ton Pak kira-kira kalau keluar? Ya kalau wilayah Malang lah istilahnya ya. Malang Raya ya. Malang Raya itu ya bisa sampai 10 ton, bisa 100 ton juga bisa, Pak. 10 apa 100 nih? Ya, awalnya 10 dulu. Awal dah 10 dulu. Karena mungkin produksinya masih sedikit ya. Iya, Yang iya. penting lingkungan Pak Rokim khususnya ya. Iya. Iya kan Wajak ya. Ya. Dadapan Wajak ya umumnya nanti Kabupaten Malang ya, Pak. Ya, bisa tahun depan 100 ton. Bahkan setengah tahun depannya lagi, pertengahan tahun depan 1000 ton. Oke, sip. Wah, itu breedernya yang nanti yang mantuk-mantuk gini. Cocok Pak Rokim. Terus ada Pak Rokim di Malang ini 10 saja. Wah, beliau udah kipas-kipas gini, Pak. Kacangku payu rek. Tapi ya alhamdulillah petaninya juga senang. Senang ya? Petaninya ikut senang. Artinya kita tidak abal-abal kan, Pak. Iya, betul. Kalau orang
itu ada pepatah mengatakan purwo dadi kutane, sing dadi nyatane. Ya, jadi bukan hanya omongan tapi kenyataan tanaman yang berbicara kan Pak sekarang, produknya yang berbicara. Gitu ya Pak Rokim ya. Iya. Ya mungkin itu yang tadi saya masih penasaran, makanya belum ketemu ke sini, pokoknya sampai ketemu pokoknya. Tetangganya temennya Pak Rokim bilang, orangnya lucu Pak Kumis. Ya kayak Pak Kumis sih lucu. Dagelan. Tapi nggak ada apa-apa Pak Kumis. Iya. Ini air putih aja Nggak ya, apa. minum sama Ini- kacang. Nah, ini udah sajennya lengkap ini, ya. Kurang menyanyap. Tunggu Ya, dibubuk. ini tadi orang di rumah ini tadi. Ya. Kebetulan tadi pagi Ke pasar. ke pasar. Oh, iya. Habis Sekali nyetor lagi kacang. terima kasih Pak Rokim atas waktunya, atas kesempatan bincang-bincangnya yang Sama-sama. tentunya informasi khususnya sekitar kacang panjang ini menjadi juga solusi bagi petani-petani kacang panjang yang selama ini agak resah, Iya. agak gelisah, agak was-was juga, terutama tentang adanya virus tadi. Virus dan iklim ekstrim. Ekstrim ya, cuaca yang tidak menentu seperti ini. Sekarang kan ada solusinya sekarang Ya. sudah. Ya, mudah-mudahan obrolan kita juga bisa bermanfaat bagi sahabat visi dimanapun Amin. berada, Pak. Nggih. Ya, siap. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Rokim atas waktunya. Sehat terus Pak. Terima kasih. Semoga tambah sukses Pak Rokim ya. Sama-sama. Mudah-mudahan teman-teman visi semua Ya. juga sama-sama sukses. Amin. Sama-sama maju terus. Amin. Inovasi terus. Iya, perusahaan semakin berkembang juga Pak ya. Ya. Oke, terima kasih Baliknya Pak. kan ke petani nanti. Ya, oke Pak. Terima kasih. Sahabat visi, demikian tadi obrolan kita, bincang-bincang kita bersama Bapak Abdul Rokim. Semoga obrolan kita bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi sahabat visi dimanapun berada. Saksikan terus podcast ini dan episode berikutnya tentunya dengan bahasan yang lebih menarik dan lebih bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, kasih like dan juga komennya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Ikuti juga semua akun sosial media kami di FB, IG maupun TikTok dengan nama Visi Sahabat Petani. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.